Bab 4. Aku terjaga dari tidur dan tidak mendapati Dio berada di sampingku. Kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 1 malam. Kemana Dio? Biasanya juga molor, alias nempel langsung molor. Sejak menikah dengan Dio, aku sudah terbiasa tidur cepat dan tidak bisa tidur jika tidak ada Dio di sampingku. Seakan ada sesuatu yang hilang. Aku turun dari tempat tidur berniat mencari laki-laki yang sekarang menjadi suamiku tersebut. Ruang tamu masih gelap, lampunya sejak aku matikan tadi. Aku mencari ke dapur, dan kulihat taman belakang rumah, ternyata Dio di sana. Dio masih asyik membuat desain furniture baru. Wajahnya terlihat amat bersemangat. Baru kali ini, aku lihat Dio seakan hidup, setelah selama ini seakan kosong. Kamu belum tidur? Dio yang tidak mengetahui kedatanganku mendongak kaget. Ayu, belum, lagi bikin model baru nih, Katanya dengan semangat yang terpancar dari sorot matanya. Sudah malam, tidurlah. Besok bisa kamu lanjutkan lagi. Aku kalau ada kamu malah gak konsen yuk. Lebih baik saat kamu lagi tidur, hehehe. Aku tahu kamu excited banget ngerjain semuanya. Tapi... Aku ragu meneruskan ucapanku. Tapi apa? Dio menghentikan kerjaannya demi mendengarkan ucapanku. Aku gak bisa tidur nih kalau gak ada kamu. Aku menundukkan wajahku yang malu. Pasti sudah merona sekarang. Dio tersenyum mendengar pernyataanku. Ganteng banget sih senyumannya, sumpah deh. Ya udah, aku selesai ngerjain ini baru tidur ya. Dikit lagi kok. Aku mengangguk dan menunggu Dio sambil menyandarkan kepalaku di kursi. Tanpa terasa, aku pun terlelap. Dan saat bangun, aku sudah di kamar. Aku sedang menyiapkan sarapan pagi untuk aku dan Dio ketika pintu rumah diketuk oleh seseorang. Kumatikan kompor dan mencuci tanganku yang kotor, lalu berjalan ke arah pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Papa dan Mama Dio. Papa dan Mama habis bersepeda dan main ke rumahku. Kubukakan pintu dan tak lupa mencium tangan mereka, yang sekarang juga menjadi orang tuaku. Silakan masuk, Ma, Pa, kataku sambil tersenyum lebar. Iya, sayang. Mama dan Papa pun masuk. Berbeda dengan Mama yang selalu riang, Papa lebih banyak diam. Aku yakin, kalau bukan karena kejadian malam itu dengan Dio, pasti ia tidak akan mau memiliki menantu dari keluarga yang tidak sederajat dengannya. Seperti aku ini. Dio mana? Tanya Papa setelah duduk di sofa ruang tamu. Masih tidur, Pak? Ayo bangunkan dulu. Papa sama Mama mau minum apa? Kopi atau teh? Nanti sekalian kita sarapan bersama ya. Mama teh saja. Kalau Papa kopi hitam 1 sendok, gulanya setengah sendok saja, sahut Mama. Aku pun meninggalkan ruang tamu untuk membangunkan Dio yang masih tertidur lelap. Aku kasihan sebenarnya, karena ia masih ngantuk habis begadang, tapi berhubung kedua orang tuanya datang, ya harus aku bangunkan. Dio, yo bangun. Kutepuk bahunya pelan, tidak seperti Dio yang suka menendang kakiku kalau membangunkanku. Kenapa? Aku masih ngantuk nih, bubul lagi aja yuk. Dio malah merangkulkan tangannya ke pinggangku. Ih, bangun, ada Mama dan Papa kamu di ruang tamu. Dio langsung duduk tegak. Papa sama Mama kesini? Tanyanya memastikan. Iya, mereka bersepeda ke sini. Sana cuci muka dan temui orang tua kamu. Aku siapin minuman dan sarapan buat kita nanti. Dio langsung bangun dan mencuci mukanya. Sepertinya, Dio amat takut dengan papanya. Mungkin karena Papa terlalu tegas. Aku juga merasa takut jika berhadapan dengan Papa mertuaku itu. Killer, istilah waktu aku sekolah dulu. Aku menyuguhkan teh dan kopi untuk Mama dan Papa. Dio tak lama keluar dan mencium tangan kedua orang tuanya. Tumben, Papa sama Mama kesini pagi-pagi, sapanya. Memangnya tidak boleh Mama kesini? Tanya Mama balik. Boleh dong, Ma. Dio kan kangen sama Mama. Dia pun bermanja-manja dengan mamanya. Aku meninggalkan mereka dan melanjutkan membuat nasi goreng untuk menu sarapan nanti.
Sayup-sayup ku dengar percakapan mereka. Kata Pak Wahyu atasan kamu, sekarang kamu pulang on time terus ya? Mana loyalitas kamu terhadap perusahaan? Tegur Papa. Iya Pak, aku harus jemput Ayu pulang kerja. Kasihan kalau dia naik kendaraan umum jauh dan macet pula. Papa nggak usah khawatir. Pekerjaan kantor yang belum selesai dia bawa ke rumah kok. Jadi tetap dia kerjakan tepat waktu. Aku tiba-tiba merasa bersalah pada Dio. Demi menjemputku, dia sampai ditegur sama papanya. Apa lebih baik aku naik kendaraan umum saja ya? Jangan membuat malu nama Papa di sana. Walau seisi kantor tidak tahu siapa kamu, tetap saja kamu harus menjaga nama baik Papa. Jangan sampai ketika mereka tahu kamu anak Papa, ada komentar negatif tentang kamu. Kali ini Papa lebih ke arah mengancam dibanding menegur. Iya Pak, sekarang dia udah lebih baik kok. Udah gak pernah diomeli Pak Wahyu lagi. Dia berusaha membanggakan hasil kerjanya, dan aku merasa kasihan. Kok sepertinya Papa tidak menghargai Dio ya? Sarapan sudah siap, dan sudah aku sajikan di atas meja. Aku lalu memanggil mertua dan suamiku untuk makan bersama. Menu sarapan kami sederhana saja, hanya nasi goreng dan nugget. Itu pun nugget aku buat sendiri, dengan campuran sayuran, agar kami berdua lebih sehat. Aku menyendokkan nasi ke piring Dio, sedangkan Mama menyendokkan ke piring Papa. Papa melihat masakanku dengan underestimate. Sarapan kalian minimalis sekali. Kamu selalu menyajikan ini untuk anak Papa. Ucap Papa yang terasa amat nyelekit di hatiku. Papa coba dulu dong masakan Ayu. Walau minimalis, tapi Ayu buat semuanya homemade. Contohnya nugget ini. Bikin sendiri dia. Di dalamnya ada sayuran yang dia nggak suka. Tapi setelah dibuat nugget, dia suka banget. Dia berusaha membelaku. Aku melemparkan pandangan penuh terima kasih padanya. Oh, jawab Papa singkat lalu memakan sarapan yang kubuat. Lumayan lah. Aku hanya tersenyum lega. Setidaknya, Papa menyukai masakanku. Enak yuk, kamu pintar masak juga ya rupanya. Puji Mama. Cuma yang gampang aja kok, Ma. Aku berusaha merendah. Ini mah enak yuk namanya. Mama suka masakan kamu. Oh iya, bagaimana selama kalian menjalani rumah tangga ini? Aku suka mama mertuaku, baik dan ramah. Pantas saja dia memuji mamanya sedemikian rupa. Selain cantik, juga penuh kehangatan. Ya, kita jalani saja, Ma, suka dan dukanya. Masih tahap saling mengenal, jawabku. Mama sih maunya cepat dikasih cucu sama kalian. Dia yang asyik makan pun tersedak. Cepat-cepat kutuangkan air putih untuk ia minum. Pelan-pelan atuh yo, minum dulu. Kataku sambil menepuk-nepuk lembut punggung Dio. Setelah meminum air dariku tersedaknya pun hilang. Kamu segitu groginya Mama tagih masalah cucu? Mentang-mentang sering bikinin Mama cucu ya? Mama tertawa senang. Ma. Suara teguran Papa menghentikan tawa Mama. Iya. Jawab Mama sambil menatap Papa takut-takut. Ia tahu kalau suaminya memintanya untuk tidak membahas masalah cucu hanya dengan satu teguran kata saja. Papa dengar, Sheila akan balik lagi ke Indonesia. Kapan? Kok tiba-tiba Papa bertanya tentang Sheila? Di depanku lagi. Perasaanku yang awalnya senang dipuji karena masakanku, tiba-tiba berganti menjadi tak enak. Iya, gak tahu kapan. Dio tanya gak pernah dijawab, sibuk kali. Jawab Dio dengan acuh. Kalian masih berhubungan kan? Jangan karena pernikahan kamu dan Ayu, kalian tidak berhubungan lagi. Bagaimanapun, Sheila anak teman Papa. Jangan kamu sakiti hatinya. Ucap Papa ketus. Dek. Aku kaget dengan perkataan Papa barusan. Maksudnya apa? Kenapa dia tidak boleh menyakiti hatinya? Sedangkan hatiku yang saat ini sakit, tidak ada yang mempedulikan. Aku menatap Dio minta dukungan agar membela aku seperti tadi. Tapi betapa kecewanya aku saat mendengar jawaban Dio. Iya, Pak. Ternyata Dio pun menuruti perkataan papanya. Aku diam saja tanpa berkata apapun. Toh, Dio juga tidak membela aku. Untuk apa aku menentang keluarganya?
Nafsu makanku seakan hilang, padahal tadi perutku sudah keroncongan minta diisi. Aku hanya mengacak-acak makanan di piringku. Sampai keluarga Dio selesai makan, baru kubereskan piring dan gelas bekasnya. Sekilas, Dio melirikku, namun aku berpura-pura tidak melihatnya. Mama menawarkan untuk membantuku mencuci piring, namun ku tolak secara halus. Toh, cucian piring hanya sedikit. Aku masih bisa mengerjakannya sendiri. Papa terlihat sedang melihat-lihat keadaan rumah, sedangkan Mama asyik tertawa membaca grup di HP-nya. Aku berinisiatif mengupaskan buah untuk cemilan mereka. Aku sedang menghidangkan buah di ruang tamu, ketika aku dengar suara menggelegar Papa dari arah halaman belakang. Aku dan Mama saling pandang, lalu bergegas ke sana. Papa kan sudah bilang, jangan buat furniture lagi. Harus berapa kali Papa bilang, lupakan hobi kamu. Fokus, jalankan perusahaan Papa. Ternyata Papa menemukan hasil karya furniture mini milik Dio yang sekarang sudah dibuangnya dan terlihat berserakan di lantai. Dio menunduk saja tanpa membantah sedikit pun. Terlihat ia tengah menahan amarahnya. Kalau kamu tidak fokus bekerja dan hanya bermain dengan furniture sialan ini, Papa akan hancurkan semuanya. Dio mengepalkan tangannya menahan emosi. Entah apa yang merasukiku, sehingga tanpa sadar aku melangkah mendekati Dio dan menggenggam tangannya. Pa, apa salahnya jika Dio menyalurkan hobi yang disukainya? Toh, Dio tidak melupakan kewajibannya di kantor. Apa Papa tidak tahu bagaimana bahagianya Dio saat membuat sesuatu yang disukainya? Dio yang berhak menentukan hobi dan masa depannya, Pa. Ucapanku malah menantang kemarahan Papa. Aku tahu itu, tapi aku kasihan melihat Dio diperlakukan seperti itu. Tahu apa kamu tentang masa depan Dio? Kejadian malam itu dengan Mula yang telah merusak masa depan Dio. Kalau bukan Papa yang menyuruh Dio bertanggung jawab, sudah ditinggalkan kamu oleh Dio. Sudah jelas berpacaran dengan Sheila, kok malah tidur sama wanita kayak kamu yang tidak ada papanya dibanding Sheila. Sekarang kamu malah besar kepala. Mentang-mentang sudah dinikahi Dio, so banget pakai menentang perkataan saya. Siapa kamu? Sadar diri. Ucapanku dipotong Dio. Maafin Ayu, Pa. Ayu tidak berniat menentang Papa. Ayu hanya membela Dio saja. Maaf, Dio belum bisa mendidik Ayu dengan baik sebagai istri. Jangan marahi Ayu, Pa. Marahilah Dio saja. Dio pasrah dan memohon maaf pada Papa atas ucapanku. Aku merasa bersalah, malah membuat keadaan makin memanas saja. Kamu? Papa menunjuk ke arahku. Saya peringati kamu ya. Sheila akan segera pulang ke Indonesia. Setelah Sheila pulang, maka mereka akan saya nikahkan. Dan saya akan membuat Sheila sebagai istri pertama Dio. Dan kamu, istri keduanya. Ancaman Papa membuatku lemas dan tak percaya. Bagaimana bisa, Pa? Dio suami aku. Bagaimana bisa Papa menyuruhnya berpoligami tanpa seizin aku? Aku masih berusaha membela diri. Apa yang tidak Papa bisa? Dio anak Papa. Kalau ia masih mau namanya tercantum di harta warisan Papa, dia harus menuruti permintaan Papa. Lagi pula, kamu yang telah merusak hubungannya dengan Sheila. Kamu yang telah masuk di antara hubungan mereka. Papa hanya membalikkan keadaan seperti semula saja. Aku tidak menyangka bahwa sifat Papa mertuaku sekejam itu. Bagaimana mungkin rumah tangga anaknya dia yang atur? Pa, udah cukup. Ayu istri Dio, istri sah. Masalah Sheila nanti Dio pikirkan lagi. Cukup bertengkarnya. Rumah tangga Dio, biar Dio yang urus. Papa tidak perlu ikut campur. Jangan memaksakan semua kehendak Papa. Dio berusaha membelaku lagi. Papa tidak mau tahu. Pernikahan kamu dan Sheila harus tetap dilaksanakan. Kamu tinggal pilih. Menikah dengan Sheila dan rumah tangga kamu dengan Ayu tetap terjaga, atau kamu tidak memilih mereka berdua dan ceraikan Ayu. Pa. Dio mengacak rambutnya pertanda betapa frustasi dirinya. Ayo Ma, kita pulang. Papa pun meninggalkanku dan Dio yang masih terdiam tak percaya dengan keputusan yang Papa buat. Kalian tenangkan diri.
biar mama yang bicara pelan-pelan sama papa nanti. Mama berusaha menenangkan kami, lalu pergi mengikuti papa. Aku menghapus beberapa tetesan air mata yang mengalir. Apa ini? Aku akan dipoligami. Mengapa aku harus mendapat takdir seburuk itu? Jelaskan, Dio. Apa maksud papa tadi? Kenapa kamu mau saja disuruh melakukan poligami? Aku meminta penjelasan pada Dio. Dio menatap mataku. Terlihat jelas kalau dirinya pun tengah pusing menghadapi kenyataan yang terjadi. Waktu papa memergoki kita berdua tidur bareng, papa meminta aku untuk bertanggung jawab sama kamu. Papa tidak mau berita negatif tentangku beredar luas, dan malah membuat namaku jelek di mata pemegang saham. Akhirnya aku menikahi kamu, namun papa juga meminta aku untuk menikahi Sheila, karena orang tua Sheila adalah rekan bisnis yang penting buat papa. Nanti, papa yang mengatur kalau Sheila akan menjadi istri pertama, dan kamu menjadi istri kedua. Karena kalau sampai kita bercerai, kamu tidak akan mendapat warisan seperti istri pertama. Lalu kamu menyetujuinya saja? Aku bisa apa, Yu? Aku hidup di bawah ketiak papa selama ini. Aku tidak bisa melawan kehendak papa, Yu. Maafkan aku. Dia berusaha memelukku, namun aku melepaskan pelukannya. Kalau kamu sampai menikahi Sheila, lebih baik kamu ceraikan aku dulu. Sampai kapanpun, aku tidak mau dimadu. Aku meninggalkan Dio yang menatapku dengan putus asa. Ku banting pintu kamar sampai kencang untuk meluapkan emosiku. Tangisku pun pecah di dalam kamar. Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupku? Kenapa Papa Putra tega berbuat seperti ini padaku? Aku ingat, dulu saat memergoki aku dan Dio, aku yakin Papa Putra merencanakan sesuatu yang hasil akhirnya pasti akan merugikanku. Pantas saja, Papa Putra yang berinisiatif mendaftarkan pernikahan kami. Yang membuat aku curiga adalah, sampai sekarang aku belum menandatangani surat nikah. Yang artinya, pernikahanku dan Dio belum resmi, alias masih nikah siri. Apakah semua ini bagian dari rencana Papa? Aku hanya tinggal menghitung hari sampai akhirnya Sheila datang. Dan yang akan terjadi, maka terjadilah. Apa aku siap menjadi janda di usia muda? Apakah Dio akan terus mengikuti keinginan papanya? Pintu kamarku dibuka perlahan. Aku pura-pura sudah tertidur pulas. Dio berjalan mendekatiku. Dia berjongkok di samping tempat tidur dan menatapku lama. Tangan Dio terulur dan membelai lembut rambutku. Aku menahan air mataku jangan sampai tumpah, agar Dio tidak tahu kalau aku masih terjaga. Maafin aku, Yu. Aku memang tidak berpendirian. Aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Semuanya dalam hidupku masih tergantung sama Papa. Aku belum bisa memilih salah satu di antara kalian. Kamu istriku, dan Sheila pacarku. Kalian dua orang yang ada di hidupku saat ini. Maafin aku, Yu. Dia lalu bangun dan berjalan keluar kamar melanjutkan pekerjaannya di halaman belakang. Akhirnya aku seharian berada di kamar. Tidak mau keluar sama sekali. Bahkan untuk makan siang dan makan malam sekalipun. Aku hanya ingin tidur dan menenangkan pikiranku. Namun ketenanganku tak berlangsung lama. Sebuah notif di HP-ku berbunyi. Ada sebuah foto yang dikirimkan oleh temanku Dian. Ku buka pesan tersebut. Dan betapa hancurnya hatiku saat kulihat foto Dewa sedang di pelaminan. Ternyata benar perkataan Mama Dewa, kalau putranya akan menikah. Hilanglah sudah segala harapan yang kupunya. Dewa sudah menjadi milik orang lain. Dan Dio, yang saat ini suamiku, malah akan menikah lagi dengan wanita lain. Dio.
Sudah 2 minggu lebih Ayu ngambek sama aku. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke kantor dengan naik angkutan umum. Pulang kerja pun sama. Ia langsung pulang jam 5 tanpa menunggu aku menjemputnya. Di rumah pun ia lebih banyak berdiam diri di kamar, nonton drama Korea dan YouTube favoritnya. Namun satu yang membuatku salut dengan Ayu, semarah apapun, ia selalu menyiapkan sarapan dan makan malam untukku. Rumah selalu bersih dan rapi, serta pakaianku sudah dicuci bersih. Hanya tinggal menunggu weekend, baru ia akan menyetrikanya. Aku tahu ia marah padaku, bahkan lebih ke arah mendiamkanku. Aku tidak putus asa, walau dia menyuekiku, tetapi tetap saja aku sering ajak bicara. Aku masih mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Aku juga tetap menjemput Ayu di kantor. Siapa tahu ia berubah pikiran, dan rasa marahnya terhadapku hilang. Di antara kesibukanku, membuat mini furniture, juga tetap kulakukan. Ini sebagai bukti keseriusanku atas ide dan pembelaan yang Ayu lakukan terhadapku. Aku tidak menyangka kalau Ayu memiliki keberanian membelaku di depan papa waktu itu. Hal itu yang membuatku sedikit demi sedikit mulai melawan papa. Aku pikir, kalau mau melawan papa, aku harus punya modal terlebih dahulu. Karena itulah, aku makin rajin membuat mini model untuk furnitureku. Setiap weekend, aku selalu menghabiskan waktu di halaman belakang. Proses menghaluskan kayu sudah selesai, tinggal dicat dan diberi pelitur agar mengkilap dan menarik perhatian pembeli. Ketika semua koleksiku sudah selesai, aku pun ingin menunjukkannya kepada Ayu. Ku cari Ayu di kamar, namun keberadaannya tidak ada. Di ruang tamu pun tidak ada. Kamar mandi dan depan rumah tidak ada. Kemanakah ia pergi? Bersambung.